Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini gue akan review iPhone 15 Pro yang udah gue gunain kurang lebih selama 1 bulan ya. Kira-kira iPhone 15 ini cocok untuk siapa? Dan perlu nggak sih kalian upgrade ke iPhone 15? Oke, so let's get started. Jadi ini dia iPhone 15 Pro, sebuah smartphone yang pertama kalinya terbuat dari bahan titanium. Jadi di video singkat ini gue akan bagi menjadi 3 bagian. Kita bahas dulu yang poin pertama ya. Kenapa gue memilih iPhone 15 Pro? Sebelumnya iPhone 15 sudah rilis pada bulan September 2023. Beberapa fiturnya sudah sempat gue highlight di video-video sebelumnya ketika gue mampir ke Vietnam dan Kamboja. Awalnya gue cukup concern dengan isu overheat yang cukup dirasakan dan dikomplain banyak orang di sosial media. Namun, Apple memberi respon yang sangat cepat dengan update-nya iOS 17.0.3 yang diklaim sudah fix isu overheat tersebut dan mendeklar bahwa bukan bahan titanium lah ataupun Type-C sebagai penyebab utamanya. Nah, dan salah satu reason gue update ke iPhone 15 adalah USB Type-C. Justru mungkin buat beberapa kalian gak gitu suka ya, karena jadi kesannya si Apple ini gak eksklusif lagi seperti Apple dulu yang memang identik dengan Lightning cable. Namun pada akhirnya menurut gue kita semua harus menerima ya. Justru banyak loh hal positif yang udah gue rasain sampai saat ini. Misalkan sekarang gue cukup bawa satu kabel aja untuk charge MacBook, iPad, AirPods yang pastinya kompatibel juga dengan power bank dan beberapa perangkat lainnya. Hal ini pastinya sangat memberikan kemudahan dan praktis bagi gue ya, karena gue cukup sering berpindah-pindah dan dengan satu jenis kabel dapat charge semua kebutuhan gue. Bahkan iPhone itu sendiri bisa charge beberapa perangkat lainnya apabila memang urgent. Misalkan iPhone bisa charge iPhone lainnya dan juga bisa charge AirPod dan lain sebagainya. Gua memilih iPhone 15 Pro ini dengan warna blue titanium. Gua suka banget. Ini warnanya gak kalah menarik dari yang natural titanium ya. Dan satu hal yang gua sadar, ini tuh terasa lebih ringan dan beratnya pun lebih ringan ya dibanding iPhone 14 Pro ataupun 13 Pro. Oh iya, Apple juga sudah merilis EarPod dengan Type-C yang pastinya mendukung lagi dengan compatibility yang maksimal. So dengan ini kalian bisa colok EarPod dengan Type-C tersebut ke MacBook, iPad maupun iPhone kalian. Dan hal positif lainnya adalah dimana gue bisa dengan mudah untuk memindahkan file via USB Type-C, bahkan merekam dan langsung disimpan ke SSD. Pastinya buat kalian yang cukup serius di dunia perfilman, ini akan sangat mensupport teman-teman ya. Selain itu, menurut gue masih cukup banyak hal-hal yang gue nikmatin dari iPhone 15 Pro ini. Oleh karena itu, langsung kita lanjut ke part 2. Kelebihan dan kekurangan setelah menggunakan iPhone 15 Pro ini. Yang pertama, Dynamic Island. Semua iPhone 15 series dari yang base model sampai Pro Max sudah dilengkapi oleh Dynamic Island, di mana Dynamic Island ini sebelumnya hanya diperkenalkan oleh iPhone 14 Pro model aja. Jujur untuk Dynamic Island ini awalnya gak gua rasa akan signifikan memberikan dampak positif ya. Namun apabila gua gunain lebih lama, ternyata banyak juga ya hal-hal yang gua terbantu dari Dynamic Island ini. Salut pada Apple yang selalu mencoba untuk berinovasi. Bahkan menurut gua, notes yang menjadi kelemahan Apple beberapa tahun belakangan ini yang dirasa cukup telat developmentnya ketimbang device-device Android lainnya. Namun siapa kira dapat disulap menjadi sebuah inovasi yang brilian dengan terciptanya Dynamic Island ini. Yang kedua, Always On Display. Ini hal simple sih, dan bahkan sudah bertahun-tahun lamanya diimplementasiin di device Android lainnya. Dengan Always On Display, kita bisa put beberapa widget yang dapat membantu kita untuk selalu up to date. Misalkan case di sini, gue men-set informasi pergerakan saham dan kripto, so gue nggak perlu lagi repot-repot untuk unlock dan cek the position karena semua live updated di widget dan always on display ini. Very helpful. Yang ketiga, mikrofon. Kualitas dari mikrofon Apple menurut gue agak kurang di versi yang 13 sebelumnya. Jadi ketika gue berbicara, itu biasanya sulit terdengar karena gue menggunakan loudspeaker. Nah, dengan iPhone 15 ini benar-benar gue berasa improve banget ya, karena lawan bicara gue itu nggak pernah komplain dan selalu dapat mendengar suara gue dengan jelas. I'm at the farmer's market. Do you want... Hang on, it's noisy here. Better? Yang keempat, kamera.
Perlu nggak perlu ya untuk dibahas, karena the reason gue memakai produk Apple dari awal adalah kameranya. Dan ini pertama kalinya gue memakai iPhone dengan model yang Pro. Gue berasa banget dengan 3 kali optical zoom, ini masih memberikan detail foto atau video dengan kontras dan clear pastinya. Apabila kalian mencoba untuk mengkombinasikannya dengan perpindahan dari 3 kali ke 2 kali maupun ke 1 kali atau 0,5 kali bahkan, video ini tetap smooth ya, dan pastinya dapat memberikan konten kalian supaya jadi naik level dan lebih variatif lagi pastinya. Next, fast charging dengan USB Type-C. Hanya dengan 30 menit aja, iPhone 15 Pro gua ini bisa naik sampai 50%. Dan selama pemakaian sehari-hari, gua sampai saat ini hanya charge 1 kali sehari aja. Good job Apple. Dan masih banyak hal-hal minor lainnya yang pastinya membuat gua nggak salah untuk membeli iPhone 15 Pro ini sebagai daily driver. Oke, next. Kekurangan yang gue rasakan adalah dari segi kamera. Ketika gue memakai third party app, misalkan WhatsApp, jadi gue berasa banget tiap mau direct foto dan langsung kirim foto via WhatsApp, ini kameranya nggak bisa fokus dan selalu blur. Gue sempat compare juga ke device iPhone 13 misalkan, ini nggak blur dan normal-normal aja ya. Menurut kalian ini kenapa ya? Bagi yang alami juga, boleh komentar juga ya. Yang kedua, memang dengan material titanium ini, untuk bagian belakangnya jadi nggak gitu kelihatan sidik jarinya ya, tetap smooth dan enak digenggam. Namun, kalau misalkan bagian samping kiri, kanan, atas, bawah, ini terlihat banget bekas sidik jari. Bahkan gue sampai menemukan beberapa goresan yang nggak bisa hilang, entah kenapa, padahal kondisi HP ini belum pernah jatuh sebelumnya. Dengan kondisi apapun itu, lebih baik teman-teman make sure lagi untuk selalu pakai casing lagi ya. Oke, dan yang ketiga, action button. Menurut gue ini upgrade yang nggak begitu major, dan menurut gue pribadi ini nggak gitu penting. Walaupun kan bisa set action button ini dengan shortcut yang bisa connect ke smart home misalkan, dan berbagai jenis app lainnya. Namun gue nggak berasa ini hal major untuk diubah. Ya, ini juga karena gue comfort dengan physical button untuk mute yang sudah ada sejak generasi iPhone di awal-awal. Nah, apalagi dengan size action button yang baru ini yang cukup kecil ya menurut gua. Jadi kadang agak sulit untuk menjangkaunya. Oke, nextnya, kesimpulan. Menurut gua, HP ini tuh cocok buat kalian yang memang udah lama nungguin pengen merasakan ekosistem Apple yang pastinya sudah support dengan USB Type-C. Pastinya sangat mendukung compatibility cable dan beberapa aksesoris lainnya. Dan gue rekomen buat kalian yang dari iPhone 11 atau ke bawah, bolehlah kalian upgrade. Pasti akan berasa banget perbedaannya. Namun bagi kalian yang misalkan iPhone 13, 14, sebenarnya perbedaannya nggak akan terlalu signifikan ya, selain USB-C tadi. Dan untuk harga per Januari 2024 itu ada penurunan harga ya. So teman-teman bisa cek langsung di online shop atau langsung mampir aja ke store-store yang tersedia. Oke guys, paling itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian gak galau-galau lagi ya untuk memutuskan untuk upgrade atau tidak ke iPhone 15 ini. Thank you and see you in the next video. Bye bye.